Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam hari, Gwen pulang sudah hampir larut, yakni jam 10 malam. Tentu saja ia langsung mendapatkan petasan mercon dari sang mertua. "Perempuan jam segini baru pulang, keluyuran kemana aja kamu?" sentak Dewi sang mertua. "Gwen banyak pekerjaan, Bu. Akan ada event beberapa hari lagi, makanya Gwen harus lembur," ucap Gwen sedikit berbohong. Pasalnya sedari tadi dirinya hanya diam melamun di dalam ruang kerja. Bahkan ia hampir tak melakukan pekerjaannya seharian ini. "Halah, banyak alasan kamu. Ingat Gwen, kamu itu seorang istri, bukan perawan tua lagi. Sadar diri kamu. Suami pulang kerja, kamu gak ada di rumah. Istri macam apa kamu?" kata Dewi marah. "Sudah Bu, Gwen mohon. Gwen capek. Gwen lelah Bu," ucap Gwen lirih sambil berusaha menahan amarahnya. "Dasar istri gak berguna. Udah mandul, gak bisa kasih anak. Hobi keluyuran. Sekalian aja kamu jadi jalang. Nyesel saya ngerestuin kamu nikah sama Daniel. Andai dulu Daniel menikah dengan Laura, pasti sekarang aku sudah bahagia bermain dengan para cucuku," ujar Dewi sinis. "Cukup Bu," teriak Gwen yang sudah tidak bisa menahan lagi amarahnya. "Apa, mau marah? Memang kenyataannya begitu kan? Alasan doang kamu kerja, tapi nyatanya kamu selingkuh di belakang anak saya, iya kan? Memang benar-benar jalang kamu," ucap Dewi menunjuk wajah Gwen. Percayalah, saat ini hati Gwen seperti tertusuk ribuan jarum, sehingga membuatnya begitu sesak dan sulit bernafas. Bukan mencari cara bagaimana bisa punya anak, ini malah asik ngejalang. "Kamu sadar diri Gwen, sadar diri. Kalau bukan karena kerja keras anakku, kamu tidak akan bisa hidup enak dan nyaman di sini," seru Dewi. "Sudah puas ibu marah-marah dan menghina Gwen?" tanya Gwen dengan nada datarnya. "Kalau sudah, Gwen akan ke kamar," imbuhnya lalu melangkah meninggalkan Dewi. Tentu saja Dewi tak terima. Ia menarik rambut Gwen dengan kasar, lalu mendorongnya hingga membuat Gwen terjatuh dan terbentur pinggiran tangga. "Bruk! Aku sudah bilang sama kamu, ceraikan anakku. Anakku gak pantas sama perempuan mandul kayak kamu," ucap Dewi kembali menjambak rambut Gwen. Ini adalah kali pertama Dewi melakukan tindakan sekasar ini terhadap Gwen. Biasanya ia hanya akan beradu mulut saja. Tapi malam ini Gwen benar-benar merasa sangat hancur mendapatkan perlakuan seperti ini. "Apa salah Gwen, Bu? Apa?" ucap Gwen tak kalah meninggikan suaranya. "Kurang ajar kamu ya, berani melawanku," seru Dewi semakin mencengkram kuat rambut Gwen. "Lepasin Bu, sakit," teriak Gwen lalu ia berusaha melepaskan tangan Dewi dari rambutnya. "Kamu itu harus sadar, menantu mandul gak ada gunanya kayak kamu, tidak pantas bersanding dengan anakku," kata Dewi. "Lepas!" teriak Gwen sambil sekuat tenaga mendorong tubuh Dewi hingga membuat Dewi terjungkal ke belakang. "Gak selamanya aku akan diam, Bu. Aku selama ini diam karena menghormati ibu sebagai mertuaku. Aku terima ibu menghina dan mencaci maki aku. Tapi kali ini ibu benar-benar keterlaluan sampai main tangan sama Gwen. Gwen gak pernah mau jadi seperti ini. Gwen juga pengen punya anak dan hidup bahagia. Gwen juga pengen ngebahagiain ibu dan bapak. Tapi Gwen bisa apa kalau Tuhan belum memberikannya pada Gwen?" ucap Gwen. "Bagaimana Tuhan mau memberikanmu anak kalau kelakuan kamu aja gak benar? Suami kamu kerja, kamu malah asik selingkuh di luaran sana," pekik Dewi. "Ingat Bu, manusia punya batas kesabaran masing-masing. Gak selamanya Gwen akan diam ibu perlakukan seperti ini. Gwen punya tangan dan kaki yang bisa membalas perbuatan ibu pada Gwen," ucap Gwen lalu dengan tertatih ia berjalan meninggalkan Dewi. "Menantu kurang ajar, lihat saja nanti," gumam Dewi. Lalu ia juga kembali ke kamarnya. Brak! Suara pintu dibuka dengan kasar oleh Daniel saat setelah melihat keadaan ibunya. Daniel langsung menarik selimut yang dikenakan oleh Gwen dengan kasar. Matanya menyorot begitu tajam serta tangannya mengepal dengan kuat dan nafas yang memburu. "Kamu sudah pulang?" tanya Gwen sambil mengucak matanya melirik jam di atas meja samping tempat tidurnya. "Jam 3, gumamnya. "Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" ucap Daniel dingin, membuat Gwen langsung menatap bingung kepada Daniel. "Aku sudah bilang berkali-kali, lebih baik diam. Jangan sampai kamu melukai ibu,"
Pekik Daniel seketika membuat Gwen terkejut. Aku tahu ibuku memiliki mulut tajam, tapi bukan begini cara kamu membalasnya. Kalau memang kamu tidak betah ada ibu, kamu bisa bilang sama aku. Tidak perlu sampai ada kekerasan begini, ucapnya lagi. Apa maksud kamu, Mas? Tanya Gwen bingung. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Yang. Bisa-bisanya kamu memperlakukan ibuku seperti itu. Bukankah kamu sendiri yang bilang ibuku juga ibumu? Kamu yang selama ini berusaha sabar dan menenangkanku, kenapa sekarang kau malah menyakitinya, ha? Bentak Daniel, lagi-lagi membuat Gwen semakin terkejut dan bingung. Puas kamu sekarang? Puas kamu sampai bisa enak-enakan tidur di rumah sementara ibuku terbaring lemah di rumah sakit, ha? Bentaknya lagi. Hah? Ibu di rumah sakit? Kenapa? Tanya Gwen. Kenapa kamu bilang? Kenapa? Teriak Daniel. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Gara-gara kamu kepala ibuku bocor dan harus dijahit beberapa. Di mana hati kamu, Gwen? Di mana? Bisa-bisanya kamu membiarkan ibuku tergeletak di lantai dengan berlumuran darah seperti itu, sedangkan kamu enak-enakan tidur di sini. Kamu benar-benar keterlaluan, Gwen. Sungguh, aku kecewa padamu. Jelas Daniel. Dek, jantung Gwen terasa berdetak begitu kencang. Bagaimana bisa ibunya terluka dan kepalanya dijahit? Batin Gwen. Sebenarnya Daniel sudah pulang dari jam 11:30 tadi. Namun ia terkejut saat masuk ke dalam rumah dan melihat tubuh ibunya tergeletak di lantai dengan kepala yang sudah berlumuran darah. Ramli alias Bapak Daniel sedang ada pekerjaan di luar kota sehingga ia tidak ada di rumah. Dengan panik, Daniel segera mengangkat tubuh ibunya dan membawanya ke rumah sakit. Daniel begitu khawatir dan panik. Hingga saat sampai di rumah sakit, Dewi segera ditangani oleh dokter dan mendapatkan 9 jahitan di kepalanya. Kenapa ibu bisa sampai seperti ini? Tanya Daniel setelah melihat ibunya sadar. Mulut ibu memang tajam, tapi ibu lakukan itu untuk yang terbaik buat kalian berdua. Kenapa sekarang Gwen berubah sekasar ini, Neil? Ucap Dewi terisak. Maksud ibu apa? Gwen yang melakukan ini? Tanya Daniel tak percaya. Ibu hanya menasehatinya agar tak melupakan statusnya sebagai istri. Dia pulang sudah jam 10:30. Mungkin memang mulut ibu yang pedas sehingga dia langsung mendorong ibu dan menampar pipi ibu. Dia juga menjambak rambut ibu dengan kasar. Aduh Dewi. Kepala ibu sakit sekali Daniel, pasti rambut ibu banyak yang rontok, imbuhnya. Daniel terdiam, memang tadi ia menemukan begitu banyak rambut rontok di dekat sang ibu. Daniel mengepalkan kedua tangannya dengan kuat, hatinya bergemuruh, lalu ia pun izin dan memilih pulang ke rumah lebih dulu. Cukup Mas, teriak Gwen langsung menatap Daniel dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan membuat pembelaan apapun di sini, tapi aku cuma mau bilang, aku juga manusia, punya hati dan perasaan. Kamu tahu bagaimana selama ini aku menanggapi ibu kamu. Kamu tahu itu, Mas. Ucap Gwen terhenti sejenak karena terisak. Menurut kamu, apa aku sejahat itu sampai membuat ibu kamu celaka? Kamu tahu, aku sudah tidak memiliki orang tua. Kamu tahu betapa aku sangat menyayangi orang tua kamu, walau ibu kamu seperti itu. Aku selama ini berusaha kuat demi kamu, Mas. Tapi sekarang sepertinya aku sudah tidak ada alasan lagi untuk bertahan. Kamu sudah tidak mempercayaiku, dan kamu juga sudah tidak mendengarkanku. Ujar Gwen. Lebih baik kita berhenti saja, Mas. Ucap Gwen pelan disertai isak tangis. Hatinya begitu sakit dan hancur kala mengatakan hal itu. Baiklah, kalau memang itu mau kamu, kita akhiri semuanya sampai di sini, kata Daniel datar. Dek, Gwen langsung menatap Daniel tak percaya. Benarkah Daniel langsung menyetujui perkataannya? Secepat itu, ya Allah, hati Gwen benar-benar semakin hancur saat ini. Apa yang harus kulakukan? Batin Gwen menjerit. Mulai hari ini, kamu resmi kutalak. Kamu bukan lagi istriku. Daniel mengatakan itu sambil memejamkan matanya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Mas, teriak Gwen tak percaya. Air mata sudah tak bisa dibendung lagi kini. Itu kan mau kamu, sekarang kamu bisa bebas dan tidak akan terganggu lagi oleh ibuku, kata Daniel datar. Semudah itu, tanya Gwen dengan bibir bergetar. Kenapa kamu sejahat ini sama aku, Mas? Kenapa?
matanya Gwen begitu lirih. Sungguh ia tak percaya bahwa dirinya akan sampai di titik ini.